kepikiran seberapa aman penggunaan vape yang lagi booming di kalangan remaja saat ini? Katanya sih lebih aman dari rokok ya, tapi apakah benar? Terutama impact-nya pada kesehatan gigi dan mulut kita. Nah, di sini aku bakal ngobrol langsung dengan pengguna vape untuk tahu alasan dibalik mereka menggunakannya, dan juga bakal discuss dengan dokter gigi dan mulut untuk tahu fakta menarik apa yang bisa kita ketahui untuk penggunaan dari vape tersebut. Simak videonya sampai habis ya, karena akan ada info penting di dalamnya. Yang bikin tertarik dari harga sih. Dulu kan ngerokok nih, tahun 2017 akhir. Saya ngerokok tuh Magnum Blue yang mild tuh 16.000 per bungkus, sehari sebungkus. Jadi sebulan tuh 460.000. Waktu ke vape, jadi cuma 200.000 sebulan. Kalau nyobain vape sebenarnya udah dari lama ya. Kayak pertama keluar vape udah nyobain, cuman nggak secara langsung tetap kerokok gitu kan, karena emang tesnya beda. Baru kalau misalkan aktif nge-vape itu di akhir 2023. Oke, kalau untuk pertama nge-vape sih saya di tahun 2020. Saya tuh bukan perokok basicnya, emang nggak konsumsi nikotin sama sekali. Cuman saat ada vape tuh ada rasa mangga yang dingin, itu saya tertarik awalnya. Nah dari 2020 sampai sekarang fully nge-vape. Bahaya. Kenapa mikir gitu? Sesuatu zat yang masuk paru-paru selain oksigen itu bahaya. Bahaya lah pasti. Kenapa? Ya kan kalau misalkan analoginya seperti rokok itu kan membuat paru-paru kita kering karena asap. Nah kalau misalkan uap buat paru-paru kita basah gitu kan. Kan itu udah jelas gitu kan, ada penyakitnya paru-paru basah. Jadi kan udah memperjelas bahwa vape itu bahaya. Nggak bisa didina ya, pasti bahaya karena ada zat-zat adiktif. Selain zat adiktif juga artifisial ya untuk zatnya. Dengan pembakaran di vape pasti ada zat-zat lain juga yang muncul selain zat yang disebutkan di liquid mungkin ya. Nah pasti juga berbahaya, itu ada dampaknya. Belum sih, belum ada. Gigi dan mulut belum sih, belum sampai. Kalau sejauh ini sih belum. Untuk di gigi dan mulut belum ada perasaan yang signifikan gitu perubahannya. Cuman mungkin kalau untuk saya loncat ke nikotin tinggi, itu biasanya kalau bangun tidur tenggorokan agak keringat. Bakalan stop, soalnya kan rencana beralih ke vape itu untuk mengurangi rokok. Nah harapannya suatu saat berhenti dari rokok, udah berhenti nih, berhenti juga dari vape. Kalau misalkan beneran pengennya sih berhenti. Karena karena udah gigi itu salah satu aset paling penting buat saya gitu kan. Pasti kalau stop langsung nggak mungkin bisa ya, soalnya yang tadi mungkin udah dibahas, ini ada zat adiktifnya. Pasti tubuh kita pun akan merasa kehilangan kalau nggak mengonsumsi ini. Mungkin cara terbaiknya adalah dikurangi sedikit demi sedikit baru lepas. Atau dipindah ke medium lain, misalnya nikotin pouch, katanya juga lebih aman. Kalau saya sih biasanya teman suka nanya kan, vape yang bagus apaan. Saya nanya dulu dia ngerokok atau enggak. Kalau dia awalnya nggak ngerokok, saya nggak ngerekomendasiin dia untuk nge-vape. Gitu. Soalnya emang bahaya kan. Tapi kalau dia asalnya perokok, dia ingin ke vape, menurut saya pribadi lebih bagus, soalnya lebih mengurangi resiko jahat lah, ya kesehatan. Ya pasti resikonya lah. Kalau misalkan orang mau ngelakuin sesuatu kan pasti yang dicarinya plus minusnya dulu. Kalau misalkan orang itu emang berpikiran ke depan lah. Yang pasti dampaknya ke tubuh, sama apakah emang sebutuh itu dengan vape. Soalnya kadang ada beberapa orang yang saya kenal juga mirip kejadiannya kayak saya, cuman pengen atau FOMO gitu dengan adanya vape keren atau something. Lebih baik dipikirkan dulu kalau ini tuh bukan kebutuhan premier lah. Ini tuh kebutuhan premier bagi orang yang adiktif, yang sudah teradiksi dengan nikotin. Kalau untuk yang belum teradiksi dengan nikotin, lebih baik jangan. Sudah dengan dokter muda, yakni Dr. Tesya Alifa Galdiani, yang akan membahas tentang bahaya tersembunyi di balik penggunaan vape. Oke, kita mulai ya dok. Nah,
Yang pertama ini kita bakal berbincang mengenai pendapat dari dokter sendiri terkait dengan penggunaan vape. Nah, penggunaan vape ini kan biasanya lebih sering dianggap lebih baik dibandingkan dengan rokok atau lebih aman dibandingkan dengan penggunaan rokok biasa. Sebetulnya apa sih yang terjadi di dalam mulut kita sebagai pengguna vape sendiri ketika menghirup uap dari vape tersebut? Kayak gini bakal jawab ya. Jadi untuk vape sama rokok ini sendiri kan kadang dibedakan gitu kan dari masyarakat ini sendiri. Nah sebenarnya tuh untuk vape itu bahannya sama aja dengan rokok, cuman kandungan dan konsentrasi dari nikotinnya itu memang lebih rendah. Nah tetapi si vape ini sendiri itu dia ada bahan yang lainnya, yaitu ada tembakau spesifik vitamin. Nah, si tembakau ini sendiri, kalau misalnya dalam bentuk uap itu kan jadi kayak bentukannya uap padat gitu kan. Nah, terus kalau misalkan dihirup masuk ke dalam rongga mulut kita, itu pasti bakal ada efek samping baik dari perubahan warnanya, misalkan dari bibir, terus juga gusi, kayak gitu. Terus juga bisa menyebabkan kerusakan pada ginjalnya itu sendiri. Oh gitu. Jadi untuk tadi yang disebutkan sebetulnya kalau uap dari vape itu nggak cuma air ya, karena banyak orang yang menganggap bahwa uap dari vape itu sebetulnya cuma air, jadi mereka anggap sepele aja. Selebihnya itu bukan. Sebetulnya di dalam pewangi dan ada perasa juga ya, itu tuh berbahaya juga nggak sih bagi kesehatan gigi dan mulut kita? Nah, di dalam vape itu kan selain dari kandungan nikotin sama tembakonya sendiri, suka ditambahkan juga pemanis kayak gitu kan, perisa sama pewangi. Nah, pemanis ataupun perisa ini sendiri itu kan mengandung gula ya. Nah, si gulanya itu bersifat karsinogenik gitu. Nah, karsinogenik ini sendiri itu dia bisa merusak si gigi lama-kelamaan. Soalnya kan dia bahannya tuh kayak berbahaya gitu loh, kayak karsinogen lagi konten dalam tubuh ya. Cuman kalau misalkan gula itu kan kariogenik kayak gitu. Nah, lama-kelamaan tuh bisa menyebabkan gigi berlubang kayak gitu. Nah, kenapa bisa menyebabkan gigi berlubang? Soalnya dia tuh bakal mengubah tingkat keasaman dari saliva atau lidah kitanya. Nah, jadinya si bakteri itu bakal lebih nyaman buat tinggal di dalam rongga mulut. Nah, yang lama-kelamaan itu bakalan menyebabkan terjadinya gigi berlubang kayak gitu. Jadi efek sampingnya tuh emang nggak sekarang, cuman terjadi secara perlahan gitu. Oh, nah menyebabkan gigi berlubang ternyata dari penggunaan vape tersebut, yakni berasal dari cairan yang digunakannya ya, dan pewangi dan juga perasa yang memang terkandung dalam cairan tersebut. Oke. Kita masih lanjut nih membahas terkait efek penggunaan dari vape ini terhadap kesehatan gigi dan mulut kita. Di sini apa sih kaitannya penggunaan dari vape sendiri dengan kondisi bau mulut ataupun penyakit gusi, dok? Nah, ini sih yang sering ditanyain juga kan, kenapa kalau misalnya ngerokok atau nge-vape itu bisa menyebabkan giginya atau mulutnya itu jadi bau gitu. Karena si vape atau rokok ini sendiri kan masuk tuh si asap atau uapnya kan. Si asap atau uapnya ini tuh bakalan menstimulasi dari saraf-saraf di rongga mulutnya. Nah, si saraf-saraf yang di rongga mulutnya itu bakal memproses si aliran darahnya itu terjadinya tuh namanya vasokonstriksi atau penyempitan dari pembuluh darahnya. Nah, dimana seluruh seluruh anggota tubuh kita ini sendiri itu kan dialiri oleh darah kan ya, kalau misalnya untuk berfungsinya kan, ataupun memproduksi sesuatu dari tubuh kita. Nah, kalau misalkan si aliran darahnya aja sendiri itu berkurang gitu ya, nah makanya produksi dalam rongga tubuh itu bakalan berkurang juga kan. Nah, kalau di rongga mulut ini sendiri itu ada namanya kelenjar saliva ataupun kelenjar ludah yang buat memproduksi keluarnya air liur gitu. Nah, si aliran darahnya itu kan jadinya berkurang juga kan. Nah, itu tuh bakalan menyebabkan si kelenjar salivanya sendiri itu bakalan berkurang juga produksi air liurnya. Nah, jadi kan si mulutnya itu bakalan kering kan. Nah, jadi kan kalau misalnya kering kayak gitu kan jadinya si plaque atau sisa makanan itu bakalan menumpuk juga kan. Soalnya tuh si air liur ini sendiri itu dia punya fungsi tertentu. Nah, salah satu contohnya itu sel fungsi, dimana dia tuh bakalan membantu untuk membersihkan sisa makanan yang menempel di rongga mulut. Jadi dia sisa makanan itu nggak nempel di giginya. Nah, terus juga kalau misalkan si nikotin ataupun tobakonya sendiri itu dia bakal mengubah tingkat keasaman dari air liurnya sendiri. Dimana untuk air liurnya itu normalnya itu kan lebih dari 6,5. Kalau misalkan dia kurang dari 6,5 berarti kan dia derajat keasamannya tinggi ya. Nah, itu berarti menyebabkan seluruh rongga mulutnya itu bersifat asam. Nah,
dimana si bakteri itu lebih suka gitu tinggal di tempat yang asam kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya udah mulutnya kering tuh, terus juga kan jadi fungsi self cleansing dari air ludahnya juga berkurang ya. Jadinya si plak-plaknya nempel, terus juga bakterinya juga jadi lebih nyaman kan, jadi lebih kotor gitu dalam rongga mulutnya. Nah, terus kalau misalnya si konsumennya juga nggak menjaga giginya gitu ya, nggak sikat gigi kayak gitu ya, pokoknya nggak bersih gitu ya. Nah jadinya si plak-plak ini tuh bakal numpuk terus menerus, jadi adanya karang gigi. Nah sekarang ini biasanya yang bikin bau mulut gitu. Oh jadi bukan keringnya sendiri tapi karena karang giginya memang Iya, menumpuk jadinya bau mulut ya. gitu. Jadi itu efek sampingnya emang beruntung gitu sih, dari si mulutnya kering kan yang pertama tuh, terus juga si mulutnya bakalan kerasa asam. Makanya kadang tuh orang-orang kalau misalkan mulutnya asam gitu, kalau yang perokok gitu ya, jadi malah kayak oh ini tandanya udah harus ngerokok lagi nih. Nah sebetulnya tuh harusnya dia sikat gigi sih kayak gitu ya. soalnya mulutnya kan udah asam ya. Nah jadinya si bakteri itu bakalan seneng gitu berkembang dia ke dalam situ, jadinya bikin bau mulut. Terus juga kalau misalkan karang gigi yang banyak gitu atau plak yang banyak menempel di dalam gigi itu juga bisa meningkatkan terjadinya penyakit gusi. Jadinya si gusinya suka merah atau bengkak gitu. Oh gitu. Itu infeksi juga salah satu. Iya. Oh, oke. Nah, berarti kalau setelah makan ada rasa-rasa asam itu bukan harusnya ngerokok atau enggak nge-vape ya, tapi itu memang tanda tubuh untuk membersihkan ya, untuk dibersihkan si rongga mulutnya kita itu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke fakta medis nih. Fakta medis yang memang dari dokter sendiri ketahui, entah itu dari penelitian terbaru ataupun mungkin ada bukti terbarunya dari impact secara langsung penggunaan vape ini terhadap kesehatan gigi dan mulut. Mungkin dari ada pasien yang datang gitu, itu gara-gara penggunaan vape yang terlalu sering atau terlalu ketergantungan kayak gitu. Nah kalau misalkan berdasarkan beberapa penelitian yang terbaru gitu ya, si vape ini sendiri itu pengaruhnya yang pertama tuh itu tadi si penyakit gusi. Karena kan jadi ada karang gigi kayak gitu, jadinya efeknya tuh beruntung juga kan kayak gitu efeknya. Nah namanya tuh penyakitnya tuh gingivitis atau peradangan pada gusi. Nah kayak gitu. Selain itu juga biasanya tuh ada perubahan warna dari giginya, biasanya itu jadi coklat atau kekuningan gitu. Karena kan si bahan-bahan yang ada di vape itu kan kayak misalnya tobacco ataupun tar gitu. Nah biasanya tuh dia mengubah warna, jadi giginya tuh ada stain. Biasanya cuma kelihatan kan kalau misalnya ada yang vape atau rokok, biasanya giginya tuh jadi kuning atau coklat gitu kan. Nah itu efek sampingnya juga kan. Nah terus juga sama biasanya tuh ada perubahan warna dari gusinya sama bibir, sama langit-langit juga sih, jadi perubahannya tuh kecoklatan ataupun jadi kehitaman gitu kan. Nah itu biasanya efek paling umum yang terjadi di masyarakat sih, kayak udah berubah warna kayak gitu. Berarti bisa menyebabkan si warna bibir juga jadi menghitam gitu ya? Iya. Padahal ini vape kan ya, bukan rokok. Iya, karena si kandungannya tetap sama aja sih antara vape sama rokok. Nah, terus kalau misalkan di pasien saya tuh, dia tuh si giginya yang jadi kayak berubah warna coklat keseluruhan giginya. Jadi bukan cuman, kan biasanya tuh kadang ada yang di gigi depannya aja kan. Soalnya kalau misalkan nge-vape kan kayak disedotin ya gigi depan kan. Nah, tapi ini tuh dia hampir keseluruhannya tuh ada stainnya, berubah warnanya kayak gitu. Oh, itu banyak yang pasien yang seperti itu. Lumayan banyak sih. Selain itu juga kan tadi yang berubah warna gusinya sama bibirnya, nah itu kan kalau misalkan terus-terusan terkontaminasi sama nikotin kayak gitu, nah jadi produksi melanin di dalam tubuhnya tuh bakalan meningkat. Jadinya si warna bibirnya itu kan biasanya kalau kita normalnya tuh merah muda ya, gitu kan. Nah ini tuh berubah jadi coklat ataupun kehitaman karena produksi melaninnya tuh meningkat gitu. Nah, satu lagi nih terkait dengan fakta medis. Kan kalau istilahnya penggunaan vape terhadap paru-paru untuk pernapasan itu menyebabkan popcorn lung. Nah, kalau popcorn lung ini yang terjadi di dalam mulut, ada nggak istilah yang seperti itu? Apakah memang tadi di lubang atau ada yang lainnya gitu? Nah kalau misalkan di gigi dan mulut biasanya kita sebutnya smokers melanosis. Oh, smokers melanosis. Ya. Oke. Nah itu perubahan warna tadi pada gusi, terus juga pada bibir sama langit-langit. Jadi perubahan warnanya kehitaman atau kecoklatan. Terus juga tadi gingivitis itu yang peradangan gusi. Nah
kalau misalkan dari si peradangan but ini terus si pasien yang ini sendiri itu nggak aware gitu kan, nggak langsung datang ke dokter gigi, gitu, nggak di scaling gitu, nggak dibersihin karang giginya, itu lama kelamaan bisa berubah jadi periodontitis. Periodontitis kayak gimana dok? Nah kalau periodontitis tuh dia bakalan ada pengaruhnya tuh ke tulangnya. Ya kan si gigi itu kan disangganya sama tulang-tulang kan, ada soket gigi kayak gitu-gitunya kan. Nah kalau misalkan karang giginya nggak dibersihin untuk terlalu lama, terus awalnya jadi jadi periodontitis, nah itu si tulang itu bakalan mulai kayak terkikis gitu. Nah, jadi itu udah penyakit yang lebih parah lagi kalau periodontitis. Itu tuh udah bisa memasukkan syarat juga atau belum sampai sana? Enggak sih, kalau misalkan itu kayak sekitar giginya aja sih. Sekitar giginya ya, pakai giginya tuh jadi pegang gitu. Oke. Nah untuk faktor medis kan udah ya. Nah kita sekarang ke pesan untuk konsumen nih, karena kan banyak juga di sini pemirsa mungkin yang pengguna vape yang memang belum tahu, oh ternyata dampaknya itu sampai sesignifikan itu untuk penggunaan vape sendiri. Nah apa yang bakal dapat sampaikan ke teman-teman yang mungkin itu pengguna dari vape sendiri, yang dimana mungkin mereka ngerasanya ya saya cuma nge-vape aja, itu bukan rokok. Nah, apa pesan yang bakal disampaikan? Kalau dari saya mungkin kalau misalnya disuruh langsung berhenti kan nggak mungkin dia mungkin lebih ke kesadaran diri sendirinya, kayak mulai dikurangi aja gitu vape-nya, kayak misalkan kan 3 jam sekali gitu nge-vape-nya, nggak bisa jadi kayak 6 jam sekali gitu, atau nggak cuma sehari sekali aja gitu kan, lama kelamaan jadi terbiasa ya dia jadi jarang vape kayak gitu kan. Nah jadi kan mulai dikurangin kebiasaan vape kayak gitunya. Terus juga kalau bisa tuh mulai diedukasi juga nih ke teman-temannya ataupun ke keluarganya gitu tentang si vape ini sendiri. Soalnya kan banyak yang kayak termakan hoax gitu kan, antara kayak misalnya si vape tuh aman gitu kan, nggak ada efek sampingnya, soalnya beda dari rokok. Sebenarnya tuh ujung-ujungnya efek sampingnya tuh bakalan sama aja sih dalam jangka waktu yang cukup lama juga, emang nggak langsung, cuma kan ya berbahaya juga kan ujung-ujungnya gitu. Jadi merugikan diri sendiri juga, jadi lebih kayak pintar-pintar cari gitu informasi tentang si vape. Sebetulnya kalau efeknya memang hampir mirip dengan rokok ya, rasanya itu dalam jangka panjang nggak langsung gitu ya, lebih lama dari dibandingkan pengguna rokok kali ya. Oke, yang terakhir nih pesannya, apa tanda awal yang dirasakan oleh pengguna ini untuk jaga-jaga ya, dimana memang teman-teman di sini udah ngerasain hal terjadi nih, terjadi yang bisa kita atasi sebelum kerusakan besarnya terjadi. Nah itu tadi yang dari mulut kering, dimulai dari mulut kering. Atau misalkan kayak baru-baru awal nge-vape tuh biasanya nggak kerasa kalau mulutnya kerasa kering kayak gitu. Kalau misalkan mulut kita udah mulai kerasa kering nih kayak gitu, nah berarti udah harus sadar kayak nggak harus berhenti saat itu juga, tapi dikurangin aja sih si vape-nya. Kalau mulutnya kering kayak gitu berarti udah harus lebih rajin lagi gitu menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, misalkan dengan bantuan obat kumur. Kalau misalnya sikat gigi itu kan memang 2 kali sehari aja kan dianjurinnya, bisa dibantu dengan menggunakan obat kumur atau juga menggunakan dental floss. Nah, cuman kalau misalkan mulutnya udah terlalu sering gitu kan, nah kalau saran dari saya sih kayak misalkan punya permen karetnya tuh yang nggak ada gulanya. Ya ingat sih nggak ada gulanya ya, soalnya kalau ada gulanya itu sama aja sih kayak makan permen biasa. Oke, kalau gitu makasih ya dok untuk ilmunya, sangat-sangat daging banget nih isinya. Oke, terima kasih dok. Halo semua, mau jatuh. Oke, sudah Bung Daniel, terima kasih. Next. Review dulu ini. Oke, terima kasih. Sudah. Thank you very much. Langsung jual bulan Suara langsung diberat. Emang aku emang Thank you guys. Disponsori oleh HP-nya Bung Daniel.